Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di pelajaran pendidikan agama Islam bagian bab 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua, bisa menjalankan aktivitas pembelajaran. Baik, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang Allah Maha Segalanya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya pada materi kali ini yaitu pertama, diharapkan dapat menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna yang mencakup Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Bagian yang kedua, diharapkan dapat membuat karya berupa karya tulis Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan seni kaligrafi. Tujuan yang ketiga, dapat melafalkan Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan baik dan benar. Bagian yang keempatnya, terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya simak video berikutnya. Makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, Al-Ghafar. Itu berasal dari kata Ghafaro yang artinya menutup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata dasar Ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar yang artinya permohonan ampunan. Atau kata lain, maghfirah artinya sama ampunan. Dan juga kata lain, gufron artinya sama ampunan. Juga ghafir artinya yang mengampuni. Juga kata lain adalah ghafur artinya pengampun. Ada juga kata lain, gufroh artinya alat penutup. Kata lain, ghafir artinya yang menutupi. Nah, di situ dapat diartikan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menutup dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Al-Ghafar ini dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara contohnya peneladan Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah, apalagi saat ini zaman canggih ya, zaman teknologi dan informasi. Berita baik, berita buruk mudah tersebar kepada pribadi maupun kepada orang banyak. Namun halnya seperti itu, kita harus berusaha untuk bisa meneladani sifat Allah Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada kenyataannya kita bisa menerapkannya sedikit demi sedikit. Cara meneladaninya bisa dibuktikan dengan membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Maksudnya, apabila kita mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain, sekecil apapun, baik langsung atau dari orang tersebut, tidak boleh membukanya atau menceritakan kembali kepada orang lain, agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang kedua, Al-Afu adalah salah satu nama dari 99 yang diperkenalkan kepada manusia oleh Allah melalui Al-Quran. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk, menghapus lebih kuat daripada menutup. Itu dalam sebuah perkata ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar seorang mengatakan afwan. Kata afwan bisa diartikan maaf. Allah telah mengajarkan melalui asmanya Al-Afu. Dia menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan dosa-dosa makhluk. Maka kalian bisa meneladaninya sifat Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja atau tidak sengaja. Juga menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Juga tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Itulah penerapan yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, lanjutnya, memaafkan itu bisa dilakukan dengan cara menghapuskan semua kesalahan orang lain. Itu memang hal yang tidak mudah dilakukan. Namun kita tetap harus berusaha sekuat hati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadanya ya, atau kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-149, yang artinya jika menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau
memaafkannya suatu kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Itulah ya, yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-149. Adapun untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan kepada Allah lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang sebelum orang yang dianiaya atau disakitinya memaafkan. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama manusia harus senantiasa berhati-hati, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jangan sampai terjebak dengan perbuatan dosa, khususnya dosa suudzon, tiba terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita bohong, atau di era masa kini disebut hoax ya. Kita ini hidup di zaman canggihnya teknologi dan informasi. Setiap detik berbagai berita berseliweran di berbagai media, terutama media sosial. Apabila kita menerima informasi itu tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan, atau dengan kata lain tabayun ya, yang sebenarnya itu, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Bagian ketiga, Al-Wahid ya, artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan bandingan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-163. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, tahukah kalian ciri orang yang mengimani kemahasaan atau kemahatunggalan Allah? Ciri orang yang mengimani kemahasaan Allah atau kemahatunggalan Allah diantaranya, nah, dapat kalian jelaskan? Pertama, diantaranya selalu mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan salat wajib. Yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Bagian keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Nah, bagian yang kelima, fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. Itulah ya, perilaku mengimani kemahasaan Allah atau menerapkan sifat Allah Al-Wahid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Bagian keempat adalah Asmaul Husna As-Samad. Nah, ini kalau kalian ketahui ada tersurat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ya. Nah, terutama pada ayat kedua ya, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan harapan, keinginan kepada Allah bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Setiap makhluk menyampaikan permintaan, keinginan, dan menggantungkan dirinya kepada Allah dengan cara yang berbeda-beda tentunya. Hewan dengan bahasa hewan pastinya, tumbuhan dengan cara yang berbeda juga, pastinya menggunakan bahasa tumbuhan. Begitupun benda cair dan padat tentu dengan cara mereka pula meminta sesuatu kepada Allah, termasuk kita manusia dengan cara manusia. Nah, manusia memiliki tata cara sendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, namun tetap tidak berdaya tanpa bergantung kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah SWT. Dan sebab itu, jadilah kita semua pribadi yang bisa menerapkan sifat Allah SWT dengan cara diantaranya, pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita terbaik. Nah, setelah mempelajari Asmaul Husna yang tadi, ada cara Allah mengampuni kesalahan manusia. Ya, dan caranya digambar itu adalah bertaubat. Setiap detik kita tidak lepas dari dosa kepada Allah karena pikiran, ucapan atau perbuatan. Kita lihat atau renungkan ya, seberapa banyak dan sebesar apapun dosa kita lakukan kepada Allah, yakni Dia akan menghapus dan melenyapkannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an ya, surah At-Tahrim ayat ke-8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke surga. Nah, itu ya firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim, merupakan dalil yang mutlak bahwa Allah mengampuni kesalahan manusia.
Lanjut, ada syaratnya ya untuk mendapat ampunan dari Allah. Syarat mendapat ampunan dari Allah yang tadi sudah dijelaskan itu bertaubat dengan taubat nasuha, artinya taubat yang sebenar-benarnya. Ciri taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha itu sekurangnya bisa melakukan 5 hal. Di antaranya, pertama, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jangan dilakukan kembali. Yang kedua, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Ampuni ya Rabbi, aku menyesal telah melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Tuh, ya, tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertobat. Ya Allah, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu ya secara lisan. Yang keempat, harus mendapatkan maaf dari orang yang pernah dianiaya atau disakiti. Itu hubungan dengan manusia ya. Atau disebutnya hablum minanas. Apabila kita terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa, walaupun kecil, bertaubat kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar dengan lafaz astagfirullahaladzim sekurangnya 3 kali ya. Tiap kita selesai melakukan salat ya biasa mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu ya, semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kalian. Akhir kata, ucapan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.